Adakah sanad tahlilan Ustaz? Ini selalu ditanyakan ke saya tahlilan. Antum kalau siap ada waktu saya ambil kitab-kitabnya kita baca. Gimana kira-kira? Mau nunggu nggak? Di rak saya kebetulan saya sekarang di rumah saya memang yang kitabnya ada begitu. Kalau mau nunggu saya jelaskan. Biar nggak salah paham, ini selalu ditanya masalah tahlilan ini. Saya ambil komentar ya. Tunggu. saya selalu ditanya masalah tahlil. Rasanya walaupun sudah dijelaskan oleh asati, sudah banyak pembahasannya, rasanya saya juga merasa bersalah kalau selalu ditanya seolah-olah saya itu kesannya ngeles, nggak mau jawab gitu. Sekali lagi maaf, tidak ada niat lain saya bukakan kitab ini karena kebetulan antum nanya, saya di sini dia sebagai kitab saya ada di Jambi, tidak bisa saya tampilkan juga. Kenapa saya harus pakai kitab? Karena memang ini sensitif. Kalau nggak berdasarkan data nanti salah paham dan ini digoreng. Sehingga hasil gorengan itu membuat umat ini saling sesat menyesatkan. Nah, ini saya tidak mau bahan yang saya sampaikan ini menjadi bahan baku para tukang goreng, tukang adu domba. Kalaupun setelah saya berusaha untuk meluruskan dengan fakta dan data, lantas mereka plesetkan, itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa kitab, karena mohon maaf sebagiannya ada di Jambi ya. Karena kebetulan selalu ditanya masalah tahlilan, makanya saya tampilkan. Nah, ini ada beberapa kitab. Ada Sabilul Muhtadin tinggal di Jambi. Di Jambi ya. Saya sebagian kitab saya banyak sudah di Jambi. Sudah saya bawa ke Jambi. Sebagian ada di sini. Ini yang tanya tentang tahlilan. Pertama saya harus luruskan dulu. Tahlilan ini tahlilan apa? Kalau tahlilan yang disebut, karena halala yuhalilu tahlilan, ini secara bahasa artinya kalimat la ilaha illallah. Kalau tahlilan yang dimaksudkan dengan kalimat la ilaha illallah, ini semuanya ma'ruf, kaum muslimin tidak boleh tolak, dan ini kalimat yang termulia, kalimat suci yang harus kita ucapkan setiap saat, di setiap kesempatan kita. Zikir yang paling afdol itu la ilaha illallah. Ini harus saya luruskan dulu, karena nanti ada yang tuduh anti la ilaha illallah nanti kalau tidak dijelaskan. Ini tukang goreng seperti ini yang sakit hati kadang. Nah, ini sehingga umat yang tidak tahu menahu terprovokasi, teradu domba. Jadi itu zikir yang paling afdol. Berdasarkan dalam Al-Quran dijelaskan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu ketahuilah olehmu bahwa adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis juga disebutkan man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Nah, sekarang kalau tahlil yang dimaksudkan itu, Masya Allah, tidak ada masalahnya, dan sanadnya sampai kepada Rasulullah, bahkan di dalam Al-Quran jelas. Tapi kalau tahlilan yang sifatnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, yang mentradisi, yang ritual dilakukan di saat meninggal, ada ritual 3 hari, 7 hari, berapa lagi, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Apakah sanadnya ada sampai ke Rasulullah? Tidak. Saya tegaskan di sini tidak. Bahkan Ustadz Abdul Somad sendiri menjawab pertanyaan tentang ini di Sumatera Barat ya kalau nggak salah. Kalau saya nggak keliru, boleh antum searching videonya. Beliau sampaikan bahwa sanad tahlil yang 3 hari 7 hari itu terputus kepada tabi'in. Tabi'in atau atba' tabi'in. Allah alam, saya lupa. Tapi nggak sampai ke Rasulullah. Ustadz Abdul Somad. Kalau mau marah sama Ustadz Abdul Somad. Videonya ada. Saya tidak bisa tampilkan dalam kitab I'anatul Talibin, karena kitab I'anatul Talibin di Jambi. Semua kitab yang akan saya bacakan ini secara ringkas, ini kitab mazhab Syafi'i, karena kita sekarang mazhabnya Syafi'i. Biar jelas. Terlepas nanti setelah saya bacakan antum berbeda dengan apa yang saya pahami, tafadhol, jangan marah-marah, silakan. Saya hanya sampaikan saja. Dunia belum kiamat. Begitu juga teman-teman yang mungkin
tidak tidak sama pemahamannya dengan saudara yang ada di tempatnya terkait masa ritual nikah hari nuju hari nanti, jangan juga terlalu keras. Seolah-olah melihat memandang temannya yang saudaranya yang berbeda itu seolah-olah sudah berbeda akidah. Ini juga nggak benar, saya juga nggak terima sebenarnya. Tetaplah ya secara sosial tetaplah bergabung bermuamalah. Inilah yang buat kita ribut ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj. Ini sekali lagi wallah, karena memang kalau bicara masalah yang sensitif harus pakai data. Biar nanti kalau ngamuk sama Khatib Syarbini, ulama besar mazhab Syafi'i, penulis kitab Mughnil Muhtaj ini. Jangan ngamuk ke saya. Saya hanya nyampaikan dan membacakan. Ini dalam kitab Mughnil Muhtaj, juzuk pertama, Syarah Minhajut Talibin, Imam Zakaria bin Syaraf An-Nawawi. Jadi syarah pensarahnya Imam Khatib Asy-Syarbini. Juzuk pertama terbitan Dar Al-Fikri, Beirut, bukan terbitan Saudi yang dituduh Wahabi itu ya. Ini agak mulai. Ini kalau udah bahas ini saudaraku udah mulai hot ini. Memang sensitif sekali. Tapi saya selalu ditanya, harus saya jelaskan. Apa katanya di sini? Kata Imam Khatib Asy-Syarbini, amma islahu ahlil mayyiti ta'aman wa jam'un nasi alaihi fa bid'atun ghairu mustahabbin. Dan adapun menyajikan makanan, mengumpulkan orang-orang di tempat ahlul mayyit, di tempat orang yang dapat musibah, meninggoy maksudnya, fa bid'atun ghairu mustahabbin. Hukumnya adalah bid'ah dan ini tidak dianjurkan, tidak diperkenankan. Siapa yang bilang ini? Imam Khatib Asy-Syarbini. Ngamuk dengan beliau nih ya, jangan ngamuk dengan saya. Maaf sekali lagi, saya hanya membacakan. Di saat saya ditanya dan saya sembunyikan kebenaran ini, saya khawatir justru saya yang nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa saya ngajak yang ada sekarang saya tidak bisa tanggung, apalagi semua yang melaknat. Karena jelas dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran setelah datang hidayah petunjuk dari kitab yang telah kami jelaskan dari kitab Al-Quran, begitu juga hadis. Apa akibatnya orang yang menyembunyikan kebenaran itu karena takut ini dan itu? Resikonya ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang dai, ustadz, kiai yang seperti ini dia akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk yang bisa melaknat. Makanya saya terpaksa saya jawab, dan jawabnya harus pakai fakta data karena ini sensitif. Ini Imam Khatib Syarbini, imam besar mazhab Syafi'i. Satu. Yang kedua, fikih Syafi'i tertinggi al-um. Al-um. Ini fikih induk. Apakah dibahas di sini diperintahkan untuk melakukan 3 hari ini, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya? Ternyata tidak ditemukan saudaraku dalam ini. Jangankan sunnah, makruh aja nggak ada. Yang ada apa kata Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih? Ini Imam Syafi'i ya, mau marah-marah sama Imam Syafi'i. Wa uhibbu li jiranil mayyiti aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahlil mayyiti fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'aman yasbi'uhum atau yusbi'uhum. Aku suka, kata Imam Syafi'i, ya aku lebih menyukai apa li jiranil mayyiti, bagi para tetangga ahli mayit. Jadi tetangga-tetangga orang yang dapat musibah itu apa yang Imam Syafi'i perintahkan? Auzi qarabati, atau kaum kerabatnya. An ya'malu li ahlil mayyiti fi yaumin yamutu wa lailati. Untuk membantu bagi ahli musibah pada hari kematiannya atau malamnya. Untuk apa-apa yang dibuatkan? Yang dibuatkan ta'aman yusbi'uhum, makanan yang kira-kira membuat mereka kenyang. Fa inna zalika sunnatun wa dzikrun karimun. Itulah yang sesuai sunnah dan peringatan yang mulia. Ini Imam Syafi'i lo yang ngomong dalam kitabnya Al-Um. Wa huwa min fi'li ahlil khairi qablana wa ba'dana. Dan inilah
perbuatan ahli kebaikan sebelum kami, generasi sebelum kami dan sesudah kami. Imam Syafi'i yang bicara ini, saudaraku. Li'annahu lamma ja'a na'yu Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'yu Ja'farin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tatkala ada berita kematian Ja'far, sahabat Nabi yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Ij'alu li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yusghiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena pada hari ini telah datang sesuatu yang membuat mereka sibuk, yang mereka tidak ingat makan, tidak sempat mau buat makanan. Jangankan mau buat makanan, karena dapat musibah, sedih. Jangankan mau masak, makan saja itu nggak selera karena dapat musibah. Maka Rasulullah perintahkan tetangga, kerabat untuk membawakan makanan untuk Ali Ja'far. Inilah sunnah yang sebenarnya. Inilah sunnah, bukan sebaliknya. Kita yang rame-rame ya menyusahkan ahlul mayit. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Saya jelas lagi. Kitab juz awal, juz pertama, masih cetakan Dar el-Fikri Beirut, Libanon. Saya tidak pakai kitab cetakan Saudi, ya. Ini Libanon. Ini hanya sebagian. Saya banyak ini referensinya, cuma qadarullah di Jambi karena saya sekarang sedang di rumah ya, di Bungo. Ini ulama Fatani, ulama Nusantaranya Sabilul Muhtadin, tinggal di Jambi juga. Furu'ul Masail, tokoh ya ulama Fatani. Juz awal. Di dalam kitab Furu'ul Masail, ini kitab Melayu ya, karena dia orang Melayu, ulama Melayu Fatani. Apa katanya? Su'ila radhiyallahu anhu. Ulama Daud Fatani ini ditanya. Tunggu dulu. Saya harus hati-hati nih kalau salah baca nanti birah tuh. Maksudnya salah baca materinya begitu. Apa pertanyaannya? Apakah hukumnya barang yang dikerjakan oleh ahli mayit daripada memperusahakan atau menyiapkan, kalau maksud kita makanan, berhimpun manusia atasnya dahulu dari tanam mayit dan kemudian daripada dan kemudian daripadanya, artinya dia ini ditanya, Daud Syekh kita ini ditanya, apakah hukumnya orang yang menyediakan makanan sebelum dikuburkan mayit? Maksudnya ahli mayit ini bukan orang lain begitu ya, makan di tempat ahli mayit, maupun setelah ditanam, dikebumikan, dimakan, dikuburkan, dan sembelih pada kuburan, pada kubur. Jadi ada juga tradisi yang menyembelihnya di kuburan. Alhamdulillah kita nggak ada nyembelih di kuburan, nauzubillah ya. Dan demikian lagi yang dikerjakan manusia dengan barang yang dinamakan dia dengan kafarat, dan daripada dikerjakan wahsyah, yakni berhimpun memberi makanan awal malam, kemudian daripada ditanamnya mayit dan 7 harinya, dan 20 hari dan 40, dan apa yang demikian itu haramkah ataukah makruhkah ataukah harus? Maka jawabannya, maka adalah segala yang tersebut itu makruh yang dicela pada syariat. Ini saya Daud Al-Fatani, dicela pada syariat. Dalam kitab I'anatul Thalibin, siapa yang nggak kenal dengan kitab I'anatul Thalibin yang mazhab Syafi'i ya? Itu jelas. Cuma saya kitabnya nggak ada di sini di Jambi, payah saya bacakan. Ya, hanya sebagian saja, Allah. Jelas di situ. Disebut dengan bid'atun mungkarah. I'anatul Thalibin loh. Jangan marah ke saya. Di paragraf lain disebutkan bal yusabu ala man'iha. Bahkan diberi pahala orang yang melarang perbuatan itu. Perbuatan yang tadi sampai 1000 hari dan Allah alam ini ya, yang tradisi-tradisi. Jadi kalau ditanya apakah sanadnya sampai ke Rasulullah, tidak. Semua kitab mazhab Syafi'i melarang. Paling ringan itu memakruhkan. Mazhab Syafi'i ya. Tunjukkan kalau saya kalau ada ya, boleh DM kalau ada, antum temukan kitabnya yang menganjurkan, membolehkan, apalagi menganjurkan. Saya nggak ketemu. Kan karena ditanya sanadnya tadi. Belum lagi sikap Kiai kita Idrus Ramli di saat pernah debat dialog dengan para asatis salaf yang kita tuduh Wahabi itu. Apa pernyataan Kiai Idrus Ramli? Dia akui kalau itu tradisi.
Artinya kalau tradisi tidak sampai bukan syariat dan dia tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah. Tapi apa alasan beliau? Kalau kita larang, orang banyak marah dengan kita. Kita akan dimusuhi orang banyak. Ini ucapan Kiai Idrus Ramli hadahullah wa hafizahullah. Jelas ya saudaraku? Mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi yang nanya-nanya ke saya. Saya harus bawa pakai kitab. Karena kalau nggak pakai kitab ini sensitif. Orang ngamuk, ya ngamuk sekali. Tapi kita sekali lagi jangan terlalu radikal juga. Radikal di sini bukan teroris ya. Redik itu kan artinya mengakar dan keras. Jangan juga terlalu keras dengan saudara kita. Kita beri hujah saja dan kita beri uzur. Bisa jadi memang saudara-saudara kita belum tahu. Bisa jadi saudara kita memang belum ada kesempatan untuk memperoleh hidayah, untuk hijrah. Itu kita jangan hanya gara-gara ini saudara kita saling cela, saling caci, saling sesat menyesatkan. Saya sudah jelaskan tadi. Kiai Nahdlatul Ulama sendiri, Kiai Idrus Ramli mengakui bahwa itu tradisi. Mudah-mudahan antum bisa lihat videonya dan itu belum dihapus. Ya silahkan. Kita cuma jelaskan aja. Inilah ini saya maksud itu di dakwah bil hikmah. Jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan sesuatu yang kita pahami, yang kita yakini, yang kita amalkan kepada orang lain yang belum siap, belum sanggup, belum mau menerima. Lantas kita paksakan dengan mengeluarkan narasi-narasi nyinyir, narasi-narasi kebencian, apalagi narasi-narasi penyesatan yang kalaupun ada kata kesesatan di situ, kesesatan itu bukan kesesatan akidah. Katanya moderat. Kalau moderat itu harus siap berbeda. Wallahu a'lam bishawab.